warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari CGP Angkatan 10 akan melakukan praktek demonstrasi kontekstual modul 2.3 yaitu praktek coaching. Saya Kasmini dari SD 188 Step 7 Bukit Murau 3 dan rekan saya Endang, SPD Guru di SMA Negeri 7 Sarolangun. Saya Haryanti, CGP Angkatan 10 dari SMA Negeri 7 Sarolangun. Selamat menyaksikan. Endang, Waalaikumsalam Bu Yanti, apa kabarnya? alhamdulillah sehat. Gimana kabar Bu Endang? Alhamdulillah sehat Bu. Baik Bu Endang, hari ini kita akan mengadakan proses coaching ya Bu Endang. Di sini saya berperan sebagai supervisor dan Bu Endang berperan sebagai coach. Iya, dan Bu Kasmininya berperan sebagai coach ya Bu Endang. Iya. Baik, sebelum kita memulai proses coaching, saya akan mendiskusikan rubrik penilaian yang akan saya sampaikan untuk proses coaching ini ya Bu Endang. Pertama, proses coachingnya sudah sesuai dengan alur tirta. Kemudian bagaimana Bu Endang memberikan pertanyaan berbobot kepada Ibu Kasmini sebagai coachingnya. Baik Bu. Di sini ada sedikit yang mau saya tanyakan kepada Bu Endang. Kompetensi apa yang ingin Ibu sampaikan kepada Bu Endang dalam proses coaching ini? Baik Bu, terima kasih. Jadi rencananya nanti saya akan mengembangkan kompetensi inti dari coaching itu sendiri Bu. Yang pertama adalah hadir secara penuh atau present. Kemudian yang kedua adalah mendengarkan secara aktif. Kemudian yang ketiga adalah mengajukan atau menggali pertanyaan dengan pertanyaan yang berbobot Bu. Jadi ini ya kompetensi yang Ibu inginkan ada 3 ya. Di sini yang ingin saya tanyakan lagi Bu Endang, kompetensi apa yang spesifik yang Ibu ingin kembangkan dalam proses coaching ini Bu Endang? Iya, jadi nanti rencananya saya akan mendengarkan aktif ya dari coachee, kemudian saya akan menggali ide-ide coachee itu dengan cara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Itu nanti yang akan spesifik yang akan saya lakukan. Jadi ada 2 kompetensi inti yang ingin disampaikan pada proses coaching ini. Iya, Ya. baik. Kemudian indikatornya apa yang ingin dalam proses coaching ini? Saya berharap nanti coachee mampu ya mencari atau mendapatkan solusinya sendiri atas permasalahannya. Kemudian dia bisa menentukan rencana-rencana kedepannya yang akan dilakukan untuk menyelesaikan permasalahannya. Kemudian coachee-nya bisa terbuka, mengemukakan masalahnya secara terbuka tanpa yang ada ditutup-tutupi. Begitu Ibu. Baik, untuk mengingat waktu, saya persilakan pada Ibu Endang sebagai coach dan Ibu Kasmini sebagai coachee untuk melakukan proses coaching ini. Baik Ibu. Assalamualaikum Bu Kasmini. Waalaikumsalam Bu Endang. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah. Kemarin katanya Bu Kasmini menghubungi saya ya. Oh, Apa ada iya, yang mau Bu Endang. dibicarakan? Kemarin saya mencari Bu Endang, saya ingin berbagi, maksudnya berbagi rasa yang sekarang sedang saya rasakan gitu Bu Endang. Iya. Barangkali dengan bicara dengan Bu Endang dapat memberi pencerahan ataupun solusi yang saya harapkan. Gini Bu Endang, di saat yang sekarang ini banyak sekali hal yang harus saya lakukan di waktu yang sama terkait salah satu program yaitu di pendidikan guru penggerak yang alhamdulillah sudah berjalan di tengah jalan ini Bu Endang. Iya. Dan juga di waktu yang sama saya juga harus aktif berperan di mana saya diberi kepercayaan untuk mengepalai satuan pendidikan di tempat saya bekerja. Dan juga saya juga sedang meningkatkan kompetensi saya sebagai guru, yaitu melanjutkan lagi di pendidikan pasca sarjana. Dari berbagai kegiatan tersebut Bu Endang, belum lagi dengan terkait tugas saya sebagai ibu rumah tangga di rumah. Harapan saya Bu Endang, dengan berbincangan dengan Bu Endang saya bisa mendapat solusi di mana saya harus membagi waktu dengan banyaknya kegiatan, sedangkan di guru pendidikan guru penggerak ini Bu Endang LMS-nya kan selalu kejar target dan kejar due date begitu Bu Endang. Jadi saya harus mana dulu ini yang harus saya lakukan, sementara
banyak juga kegiatan-kegiatan yang harus juga saya selesaikan tepat waktu. Oke, Masya Allah. Jadi ya kalau yang saya dengar tadi bahwa Bu Kasmi ini mendapatkan amanah ya, begitu banyak amanah yang dijalankan, diantaranya sebagai kepala sekolah, kemudian mengembangkan kompetensi melalui guru penggerak gitu ya Bu ya, kemudian mengembangkan melanjutkan studi gitu ya Bu. Luar biasa sih Bu ya yang Ibu lakukan. Jadi di sini Ibu bingung ya mau yang dilakukan begitu kira-kira. Apa tujuan yang akan Ibu rencanakan gitu ke depan gitu sehingga bisa menyelesaikan permasalahan Ibu gitu. Baik Bu Endang, yang pertama sebagai kepala satuan pendidikan, saya ingin bahwa sekolah saya itu di bawah kepemimpinan saya memiliki kemajuan yang lebih baik gitu Bu Endang. Tentu saja selangkah lebih maju dari sekolah yang lainnya itu di lain sisi. Kemudian sebagai peserta pendidikan guru penggerak, saya juga tentunya ingin menyelesaikan pendidikan guru penggerak ini selesai tepat waktu bersama teman-teman begitu Bu Endang. Dan juga sebagai penambah kompetensi saya juga mengikuti program pasca sarjana ini. Saya juga ingin bahwa pendidikan yang saya jalani ini harus selesai tepat waktu begitu Bu Endang. Jadi saya maunya segala sesuatu yang sudah kita rencanakan itu terlaksana. Nah, tujuan saya berbicara sama Bu Endang bagaimana, apakah Bu Endang punya solusi bagaimana saya bisa mengemban tugas dan juga tanggung jawab saya ini berjalan dengan baik. Masya Allah. Jadi tujuannya sungguh luar biasa ya Bu ya. Pengennya semuanya berjalan seefektif mungkin ya Bu ya. Kemudian bisa membagi waktu Ibu. Terus kira-kira kalau untuk mencapai tujuan itu ada nggak hambatan atau gangguan yang menghalanginya begitu Ibu? Gangguan dan hambatan Ibu, saya rasa ketika saya sedang menyelesaikan tugas-tugas atau target yang ada di guru penggerak yaitu di LMS, saya juga dipaksa harus menyelesaikan tugas saya sebagai kepala satuan pendidikan dan saya juga dikejar dengan tugas-tugas saya sebagai mahasiswa begitu Bu Ena. Itulah kenapa saya di sini mengatakan bahwa kesulitan saya memanage waktu. Jadi itu ya Bu ya. Jadi ada yang due-date-nya gitu tadi ya, dengan adanya banyaknya tugas tadi ya. Kira-kira apa rencana Ibu ya supaya bisa mengatur waktu itu ya seefektif mungkin itu tadi yang Ibu bicarakan tadi? Iya Bu Endang, mungkin karena memanajemen waktu itu hal yang sangat krusial atau penting, saya kadang menjadi melalakan waktu gitu, membuang sia-sia. Harusnya saya melesaikan tugas ini pada malam ini, akhirnya dengan kelalaian saya menjadi tidak selesai di waktu yang telah ditentukan begitu Bu Endang. Jadi saya berniat membagi waktu sesuai dengan prioritas, mana yang harus saya lakukan terlebih dahulu dan mana yang harus saya selesaikan terlebih dahulu begitu Bu Endang, sesuai prioritas. Jadi menyusun prioritas ya, mana yang dilakukan terlebih dahulu, sehingga kalau seandainya ada rencana-rencana yang sudah kita prioritaskan itu maka kita bisa memanfaatkan waktu seefektif mungkin ya Bu ya. Kira-kira ada yang memberikan dukungan nggak Bu untuk mewujudkan rencana Ibu ini tadi? Sejauh ini alhamdulillah Bu, dukungan saya dapatkan dari orang-orang terdekat, contohnya juga dari keluarga, anak dan suami, juga dari rekan-rekan seperjuangan, dari guru-guru di sekolah tempat saya mengajar atau menjadi PLT di sana, kemudian juga dari rekan-rekan CGP Bu, jadi saling mendukung. Masya Allah, jadi ada kolaborasi gitu ya Bu ya. Alhamdulillah. Jadi dari percakapan ini saya sudah bisa mengambil menangkapnya tadi, mendengarkannya tadi bahwasanya Ibu
supaya bisa mengefektifkan waktu itu sebaik mungkin dengan cara berkolaborasi gitu ya Bu ya. Kemudian menyusun prioritas-prioritas mana yang perlu dikerjakan terlebih dahulu gitu ya Bu ya. Jadi Ibu sudah memikirkan semua Bu apa yang akan Ibu lakukan. Nanti gambaran-gambarannya juga sudah ada Ibu dapatkan. Oke Bu Kasmini, saya akan kita akan ketemu lagi ya besok. Saya akan melihat bagaimana, mudah-mudahan ini sudah bisa dijalankan semuanya secara bebarengan seefektif mungkin sehingga semuanya berjalan dengan bagus gitu ya Bu Kasmini ya. Baik Bu Endang, mungkin saya harus membuat daftar mana pekerjaan yang harus saya prioritaskan. Kemudian saya juga membina kolaborasi sesama rekan guru dan juga sesama teman-teman CGP. Untuk kedepannya saya akan lebih menggunakan waktu sebaik-baiknya dan menyelesaikan tugas pada waktunya. Semoga ke depan dengan hasil pembicaraan ini semua pendidikan dan program yang sedang kita ikuti ini berjalan dengan baik dan selesai tepat waktu. Iya, jadi besok saya akan melihat itu ya Bu ya. Iya Bu Endang, terima kasih sudah mau mendengarkan sharing kita di hari ini. Iya, terima kasih Bu Kasmini kembali. Oke, baik. Setelah proses coaching yang dilakukan oleh Bu Endang tadi ya Bu Endang, Iya Bu. di sini saya melihat dan mengamati prosesnya sudah berjalan dengan lancar dan mengikuti alur cerita yang sempurna. Alhamdulillah. Di sini sedikit Ibu yang saya ingin tanyakan. Iya. Pertama, kompetensi yang apa yang Ibu ingin kembangkan lagi untuk tindak lanjutnya? Baik. Jadi setelah melakukan coaching tadi bahwa saya akan lebih memahami secara menyeluruh lagi Bu tentang kompetensi inti ya dari coaching itu tersendiri. Kemudian dengan menggunakan alur tirta gitu seefektif mungkin sehingga proses coaching berjalan lebih baik lagi. Begitu Ibu. Oke, baik sekali jawaban dari Ibu Endang tadi. Saya rasa coaching kita hari ini saya cukup ya. Saya sudahi dulu. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bu Endang dan kepada Ibu Kasmini. Terlebih dahulu kita mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Herianti. Waalaikumsalam Bu Kasmini. Apa kabar Bu? Alhamdulillah sehat. Hari ini kita akan kembali praktek coaching lagi Bu Heri, di mana saat ini saya menjadi supervisor yang akan membersamai praktek coaching kita hari ini, di mana Bu Heri sebagai coachnya dan Bu Endang sebagai coachingnya. Sebelum praktek coaching ini dilakukan, Bu Yanti, saya akan menanyakan beberapa hal terkait coaching ini. Yang pertama, apakah tujuan Ibu Yanti mengadakan praktek coaching hari ini? Baik Bu, Bu Kasmini, saya akan menjawabnya. Tujuan proses coaching antara saya dengan Bu Endang hari ini, saya ingin membantu Ibu Endang untuk menemukan solusi yang masalah yang dihadapinya sekarang. Itu Bu tujuannya. Baik Bu Yanti. Selain Ibu ingin membantu coach dalam mencapai atau menemukan solusinya, apakah Bu Herianti tahu kelebihan apa dalam praktek coaching ini terkait Ibu menjadi coach? Kelebihan apa yang Ibu Heri miliki sebagai coach pada hari ini? Baik, mungkin kelebihan saya di sini sebagai coach dengan coach ya, dengan Bu Endang. Di sini saya bersikap lebih terbuka Bu dan lebih sabar dalam mendengar permasalahan yang diceritakan oleh Bu Endang, dan saya juga ingin ingin tahu lebih dalam lagi apa masalah yang dihadapi oleh Bu Endang ini. Baik Bu Heri, itu luar biasa sekali. Saran saya dalam praktek coaching ini, Bu Heri sebagai coachnya tetaplah melalui prosedur yang sudah kita dapatkan, yaitu melalui alur tirta, dan Ibu juga harus mengembangkan kompetensi terkait kompetensi coaching, di mana itu ada present, kemudian ada mendengarkan dengan aktif, kemudian Ibu juga harus memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot sehingga membantu
koci Ibu hari ini dapat menemukan atau menggali sendiri solusi yang sebenar yang ingin dia dapatkan. Silahkan lakukan coaching pada saat ini, Bu Heri. Saya akan membersamai Ibu dan coaching Ibu hari ini, dan di akhir nanti akan saya tanyakan kompetensi apa lagi yang sekiranya masih perlu dikembangkan dalam praktek coaching ini. Silakan Bu Heri. Baik, terima kasih Bu. Assalamualaikum Bu Endang. Waalaikumsalam Bu Yanti. Gimana kabarnya Bu Endang? Alhamdulillah baik Bu. Iya, alhamdulillah baik Bu Endang. Minggu kemarin ada Ibu Endang menghubungi saya ya, karena saya ada kesibukan, maka saya belum sempat untuk menjawab kapan kita bisa bertemu ya Bu Endang. Iya, Ini Bu. saya alhamdulillah sudah bisa bertemu dengan Ibu Endang. Di sini Ibu Endang, apa kira-kira yang mau dibicarakan Bu Endang? Iya Bu Yanti, terima kasih banyak atas waktunya. Iya, sama Jadi Bu. ini ada masalah dalam Iya, proses Bu. pembelajaran di kelas Bu, Iya. di mana saya sebagai guru mata pelajaran kimia, jadi saat saya ngajar itu anak terlihatnya kurang aktif gitu Bu dalam proses pembelajaran di kelas. Jadi saya bingung gitu nanya apa yang salah gitu dari proses pembelajaran yang saya lakukan gitu. Begitu Bu Yanti. Jadi permasalahan Bu Endang ini ada beberapa anak yang kurang aktif dalam pembelajaran kimia Bu ya. Iya Bu. Ya, baik. Di sini Bu Endang, dari pembicaraan ini kira-kira apa yang Ibu Endang harapkan gitu Bu Endang? Saya berharapnya itu siswa atau murid di kelas itu belajarnya aktif gitu. Kemudian pembelajarannya interaktif gitu kan, ada secara komunikatif gitu. Anak-anak itu juga belajar dengan menyenangkan, kemudian mendapatkan pemahaman secara menyeluruh gitu Bu. Sehingga apa dari tujuan pembelajaran itu bisa tersampaikan dengan murid, itu yang saya harapkan sebenarnya Bu. Jadi harapan Bu Endang pengen anak-anak itu lebih aktif lagi dalam pembelajaran kimia ya Bu Endang. Iya Bu. Kemudian di sini kira-kira hambatan apa yang Ibu alami dalam pembelajaran proses kimia ini? Hambatannya itu yang pertama bisa jadi dari muridnya Bu. Kadang Iya. anak-anak itu belajar konsentrasinya tidak penuh gitu Bu. Kemudian dia juga tidak mempersiapkan pembelajaran sebaik mungkin. Kemudian selanjutnya bisa jadi pembelajaran yang saya tawarkan itu kurang menarik Bu. Bisa jadi itu ini faktor penyebabnya Bu. Jadi mungkin salah satu faktor penyebabnya tadi ada pembelajaran yang kurang menarik gitu Bu ya. Di sini kira-kira apa strategi Ibu Endang supaya anak-anak itu lebih aktif dalam pembelajaran kimia gitu Bu? Iya, jadi yang terpikir oleh saya akan merancang ya pembelajaran itu semenarik mungkin Bu. Bisa jadi yang pertama dari menyediakan media pembelajaran yang beragam gitu Bu, kemudian menampilkan video, kemudian berupa gambar-gambar, kemudian menerapkan pembelajaran berdiferensiasi tentunya yang terintegrasi dengan sosial emosional, begitu rencananya Bu. Baik ya Bu, strategi yang ingin Ibu sampaikan kepada anak-anak kita supaya termotivasi untuk beraktif lagi belajar, yaitu membuat media pembelajaran yang menarik ya Bu ya. Iya. Kemudian membuat pembelajaran berdiferensiasi dengan terintegrasi dengan sosial emosional Bu ya. Iya itu Iya, rencananya. baik. Saya rasa rencana Ibu ini sangat tepat untuk memotivasi anak ini supaya lebih aktif lagi dalam pembelajaran kimia ya Bu. Di sini dalam percakapan ini apa yang Ibu dapatkan gitu antara saya dengan Ibu hari ini gitu. Alhamdulillah Bu ya, jadi dari diskusi kita ini saya sudah terpikirkan bahwasanya rencana-rencana yang akan saya terapkan itu saya akan merancang pembelajaran semenarik mungkin, kemudian menerapkan pembelajaran berdiferensiasi sehingga kebutuhan belajar peserta didik itu terpenuhi gitu Bu. Kemudian tujuannya siswa itu lebih aktif gitu Bu. Kemudian tidak lupa juga di situ saya akan mengintegrasikan dengan kompetensi sosial emosional, begitu Ibu. Iya. Jadi kira-kira strategi Ibu ini kapan Ibu akan terapkan gitu Bu? Saya akan menerapkannya itu secepat mungkin Bu, karena pembelajaran kan aktif kan untuk minggu depan ini besok Ibu, begitu Bu.
Ya, jadi gini Ibu Endang, sebenarnya Ibu Endang itu sharing dengan saya, sebenarnya solusinya sudah Ibu Endang temukan ya Bu Endang. Mungkin hanya untuk dapat penguatan ya Bu ya, dari saya atau gimana. Mungkin yang saya harapkan supaya tindakan atau strategi Ibu ini Ibu laksanakan lebih cepat supaya anak itu bisa lebih aktif lagi dalam belajar kimia ya Bu. Iya, Endang. Bu. Kemudian harapan apa yang Ibu dapatkan setelah kita coaching antara saya dengan Ibu ini Bu? Alhamdulillah gitu, Ibu sudah membantu saya untuk mengeluarkan ide-ide kreatifnya Bu, untuk bisa saya terapkan nanti di dalam kelas pada proses pembelajaran kimia. Saya bisa untuk merancang pembelajaran itu menarik, kemudian sehingga kebutuhan belajar peserta didik itu terpenuhi gitu Bu, melalui pembelajaran diferensiasi tentunya yang terintegrasi dengan sosial emosional, begitu Ibu. Iya, baik Bu Endang, sangat bagus lagi strateginya ya. Saya tunggu ya Bu, kira-kira setelah pembelajaran ini saya ingin melihat perkembangan Ibu menyampaikan strategi yang Ibu sampaikan kepada saya. Baik tadi. Ibu. Ditunggu ya. Kita selesaikan Bu ya. Mohon maaf jika saya belum memberi tanggapan atau ide yang lebih menarik kepada Ibu Endang ya. Terima kasih Bu, saya yang berterima kasih Bu karena Ibu sudah meluangkan waktunya Iya, untuk sama-sama. bisa menyelesaikan permasalahan saya. Alhamdulillah Bu, terima kasih Bu Yanti. Ya, sama-sama, kembali saya ke Ibu. Luar biasa sekali Bu Herianti. Saya menyaksikan bahwa praktek coaching hari ini berjalan dengan cukup bagus, di mana saya melihat antara coach dan coachee di sini sudah terjalin komunikasi yang sangat interaktif, dan saya perhatikan Bu Heri sepenuhnya juga sudah mendengarkan secara aktif. Bu Herianti juga dapat memahami, dapat menggali pertanyaan-pertanyaan terbuka, dan juga Bu Heri juga dapat membuat coachee pada hari ini menjadi lebih leluasa. Coachee tidak merasa di judgment atau dihakimi, dan coachee merasa leluasa mengutarakan apa yang menjadi masalahnya yang sedang dihadapi. Sehingga saya melihat juga bahwa Bu Heri sebagai coach di sini juga ini dapat menggali potensi, menggali komunikasi, sehingga coachee dapat menemukan solusi yang diharapkan sebenarnya Bu Heri. Dan di sini di akhir statement saya ingin menanyakan pada Bu Heri sebagai coach, sekiranya dari kompetensi yang sudah kita bicarakan di depan tadi, kompetensi apa saja yang masih Ibu Heri anggap itu masih perlu dikembangkan untuk kedepannya, agar dapat juga Bu Heri membantu rekan-rekan lain dalam menyelesaikan masalah dan mencari solusi. Kompetensi yang mana ya sekiranya masih ingin Ibu Heri kembangkan? Iya, baik Ibu. Di sini saya akan mengembangkan kompetensi mendengarkan aktif Bu ya. Jadi kompetensi ini sangat perlu ditingkatkan. Kenapa? Karena di sini kita sebagai coach harus bersifat terbuka dan sabar dan sepenuh hati mendengar masalah-masalah yang dihadapi oleh coachee tersebut Ibu. Kemudian di sini dan kita juga harus mengetahui mendalam apa masalah yang dihadapi oleh seorang coachee tersebut. Mungkin itu saja yang kompetensi yang ingin saya tingkatkan Ibu. Baik Bu Heri, itu luar biasa sekali. Dan ada lagi hal yang ingin saya tanyakan, apakah dalam praktek coaching yang saat ini sedang kita lakukan, menurut Bu Heri apakah coachee sudah menemukan solusi seperti apa yang diharapkan? Alhamdulillah Ibu, tadi saya proses coaching antara saya dengan Ibu Endang, coachee sudah memberi solusi yang tepat sekali untuk membuat anaknya beraktif lagi dalam pembelajaran kimia tadi Ibu. Baiklah Bu Heri, apakah dalam praktek kehidupan sehari-hari Bu Heri juga sering membantu rekan sejawat dalam menyelesaikan masalah terkait pembelajaran di sekolah atau yang lainnya? Apakah Ibu Heri maksudnya sudah pernah melaksanakan praktek coaching secara tidak sadar di sekolah? Iya Ibu, proses coaching sebenarnya sudah dilaksanakan Bu, tapi karena
kita tidak mengetahui itu apakah proses coaching Iya. atau tidak, Ibu. Saya pernah proses coaching ini dengan teman sejawat saya di sekolah. Ada salah satu seorang teman sejawat yang mempunyai masalah, Ibu. Jadi kami saling sharing untuk menemukan solusinya. Luar gitu, Ibu. biasa sekali. Iya. Sehingga pada dasarnya kita memang melakukan coaching ini tanpa kita sadari. Dan Iya. ketika sekarang sudah melalui kita melakukan pendidikan guru penggerak, prosesi coaching ini juga harus melalui alur tirta yang sudah Iya, Ibu. kita ketahui dari pendidikan guru penggerak. Luar biasa sekali Bu Endang sebagai coaching hari ini dan Bu Herianti sebagai coach, dan saya sebagai supervisor. Mungkin praktek coaching kita hari ini cukup sampai di sini. Senang saya bisa membersamai teman-teman pada siang hari ini. Semoga kedepannya hal ini dapat kita lakukan di kehidupan kita sebagai tenaga pendidik, dan juga untuk kecerdasan kita dapat juga melakukan praktek coaching ini untuk kepada peserta didik kita. Iya. Mungkin kita ucapkan syukur alhamdulillah, Alhamdulillah. sehingga kita dapat melakukan praktek Amin. coaching hari ini dengan baik. Itu saja yang dapat saya sampaikan, Bu Heri dan Bu Endang sebagai coach. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Heri. Waalaikumsalam Bu Endang. Alhamdulillah, apa kabarnya? Kita akan melakukan proses coaching ya Bu ya, Iya, Bu. di mana Bu Kasmi sebagai coachnya dan Bu Yanti sebagai coach ya. Iya. Nah, jadi di sini peran saya sebagai supervisor ya Bu. Jadi saya akan mengamati bagaimana proses coaching nanti antara Bu Kasmini sama Bu Yanti. Adapun tujuan saya pertama ini adalah ingin menginformasikan tentang rubrik penilaiannya Bu, di mana nanti saya akan mengamati proses coaching, apakah proses coachingnya itu sudah sesuai dengan alur tirta. Kemudian saya akan melihat bagaimana coach ya Bu Kasmini bisa untuk mengembangkan kompetensi inti dari coaching itu dalam proses coaching ini. Begitu ya Bu Kas ya. Sebelumnya saya mau ini dulu sama Bu Kasmini mau menanyakan apa tujuan Bu Kasmini ya dalam hal ini, dalam proses coaching ini Bu. Dalam praktek coaching ini saya akan berusaha semaksimal mungkin membersamai coach saya agar dapat menggali potensi dirinya sendiri dan menemukan solusi yang dia harapkan Bu dari permasalahannya. Baik. Kemudian kompetensi apa yang perlu Ibu kembangkan nanti dalam proses coaching ini? Dalam proses coaching ini kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu present, yaitu kehadiran penuh secara sabar dan sadar, menyadarkan diri untuk mendengar apa yang diutarakan oleh coach, sehingga nantinya saya dapat menggali potensi-potensi yang lain dalam diri coach. Oke, jadi itu ya kompetensi inti yang mau dikembangkan. Kira-kira Ibu sebagai coach terfokus pada kompetensi yang mana kira-kira dalam proses coaching ini? Ada 3 kompetensi dalam coaching, yaitu present, kemudian mendengarkan aktif, dan yang ketiga adalah memberikan pertanyaan yang bobot. Saya akan dalam 2 kompetensi saja Bu, present dan mendengarkan secara aktif. Oke, baik. Baik Bu Kas, dengan Bu Yanti saya di sini akan mengamati proses coachingnya. Silakan dimulai Bu. Terima kasih Bu Endang. Iya, sama-sama. Bu Heri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bu Kasmini. Apa kabarnya Bu Kasmini? Alhamdulillah. Bagaimana kabar Bu Heri hari ini? Alhamdulillah sehat Bu Kas. Saya lihat tadi ada sesuatu yang Bu Heri pikirkan, sehingga saya melihat Bu Heri sepertinya dalam wajah yang gelisah gitu. Apa sekiranya sedang Ibu Heri pikirkan akhir-akhir ini? Iya Ibu Kas, saya agak terganggu dengan permasalahan saya ini Bu. Permasalahan saya ini masalah tentang siswa saya, ada yang 5 kali berturut-turut Ibu dalam pelajaran biologi yang saya ajarkan tidak hadir gitu Ibu. Jadi sekarang dia sudah mengajak teman-temannya untuk tidak hadir dalam pembelajaran saya gitu Ibu. Itu siswa atau siswi Bu Heri? Siswa Ibu, namanya Edo Ibu. Oh, jadi dia selalu tidak hadir dalam pembelajaran biologi yang Ibu Iya, pimpin. sudah 5 kali berturut-turut Ibu.
Jadi tujuan ibu mau gimana ini agar bagaimana tujuan ibu sebenarnya apa dalam diri Edo ini? Ya, tujuannya pertama saya tuh pengen Edo bisa lebih aktif lagi dalam belajar biologi dan tidak ada lagi bolos ibu dalam pelajaran biologi gitu. Oh, kalau demikian Bu Heri, tentunya ibu punya rencana dari karakter siswa ibu tadi. Apakah ibu sudah pernah mengadakan pendekatan secara individu dengan si Edo ini tadi? Apakah ibu sudah menggali informasi bagaimana dan mengapa? Apa latar belakang ibu melakukan hal tersebut? Mengapa ibu tidak menyukai pelajaran ibu atau bagaimana? Apakah sudah pernah ibu klarifikasi secara pribadi? Apa ibu menggali informasi dari teman atau yang lainnya, Bu Heri? Iya, ini ibu saya menggali informasinya lewat ketua kelas ibu. Kalau saya ketemu langsung dengan Edo belum ibu, karena Edo memang tidak hadir dalam pembelajaran saya, jadi saya susah ketemu dengan dia langsung ibu. Waktu ketemu dengan ketua kelas, kata ketua kelas dia itu bosan dalam pelajaran biologi karena jam-jam terakhir dan pembelajarannya monoton, tidak belajar, belajarnya selalu di dalam kelas gitu ibu. Dalam hari ini Bu Heri kita tidak bisa menyalahkan Edo sebagai siswa kita yang tidak mau mengikuti pelajaran yang Ibu pimpin. Tentunya Ibu Heri sudah mengevaluasi bagaimana seharusnya yang Ibu Heri persiapkan atau Ibu Heri rubah dari segala rencana Ibu untuk membuat Edo ini menyukai belajar biologi dan hadir dalam pelajaran biologi. Apakah Ibu punya rencana atau tindakan apa sekiranya akan Ibu lakukan dalam waktu dekat ini? Iya, rencananya gini ibu, supaya saya Edo itu bisa hadir penuh dalam pelajaran biologi, saya berusaha untuk membuat pelajaran biologi lebih menarik lagi dengan media-media yang lebih menarik, tidak monoton. Kemudian mungkin saya akan membawa pelajaran walaupun jam terakhir, saya akan membawa anak ke lapangan atau ke lab ibu. Kemudian saya akan juga berkonsultasi dengan wali kelasnya bagaimana masalah Edo ini gitu ibu. Selama ini pembelajaran yang Ibu lakukan hanya di dalam kelas, lalu Ibu belum membuat variasi dari materi biologi. Ibu tidak mendiferensiasi materinya dengan hal-hal yang berbau teknologi yang disukai anak-anak sekarang. Jadi mungkin karena itu Edo merasa tidak ada hal yang menantang dalam pembelajaran biologi yang Ibu pimpin. Lalu sekarang Ibu akan merubah cara Ibu mengajar dengan membuat diferensiasi materi dan juga membuat bahwa Ibu akan membuat pembelajaran tidak hanya dilakukan di dalam kelas. Bu Heri akan membuat anak-anak untuk terjun langsung kepada dunia nyata atau kontekstual. Anak-anak dilihat untuk mengidentifikasi apa yang harus dia lihat dalam kehidupan nyata. Itu luar biasa sekali Bu Heri. Lalu tindakan apa yang akan Ibu lakukan dalam waktu dekat ini dan harus membuat program seperti apa supaya menarik minat Edo ini tadi Bu? Iya. Pertama tadi saya akan membuat media pembelajaran yang lebih menarik ibu. Kemudian sekali-sekali saya akan membawa anak ke lapangan atau ke labor untuk pembelajaran biologi, dan saya akan berkolaborasi dengan wali kelas untuk memanggil orang tuanya si Edo dan Edo ibu. Oh iya, itu luar biasa sekali Bu Heri, karena Ibu sudah berencana membuat kolaborasi sehingga Ibu Heri juga akan memanggil orang tua Edo selaku mitra terbaik Ibu dalam meningkatkan pembelajaran si Edo. Itu sangat apresiatif sekali Bu Heri. Lakukanlah sesuai dengan rencana Ibu. Insya Allah pembelajaran kedepannya akan meningkat dan mencapai tujuan seperti yang Ibu harapkan. Lalu kira-kira siapa saja ini dalam rencana Ibu itu yang akan mendukung program Ibu ini? Iya ibu, di sini yang terlibat dalam rencana saya itu pertama kepala sekolah ibu, kedua wali kelas, dan ketiga adalah orang tuanya, karena orang tua itu adalah mitra dari saya untuk menyambung hubungan saya dengan si Edo gitu ibu. Iya. Dengan pembelajaran yang sudah Ibu susun demikian, apakah sekarang Ibu dapat menemukan solusi sekiranya membuat Edo ini kembali ke kelas, belajar dengan Ibu dan menyukai bidang studi biologi yang Ibu asuh, yang Ibu pimpin? Iya, rencananya saya akan melaksanakan itu minggu depan ibu, hari Kamis.
apakah rencana Ibu ini sekiranya dapat menarik perhatian Edo? Insya Allah Ibu, karena besok orang tuanya si Edo dan Edo akan menemui saya gitu. Baik, Bu Heri, semangat melakukan perubahan. Semoga apa yang Ibu Heri lakukan ini benar-benar dapat mengubah cara belajar Edo dan juga dapat meningkatkan tujuan akhir dari pembelajaran biologi, dan juga dapat juga memotivasi peserta didik yang lain supaya tidak melakukan hal yang pernah dilakukan Edo, dan Ibu juga dengan mudah dapat memberikan materi-materi yang bervariasi dan juga dapat meningkatkan semangat untuk belajar bersama-sama peserta didik. Terima kasih Bu Heri telah menemukan solusi. Apakah ada lagi pertanyaan yang lain yang ingin Ibu sampaikan kepada saya? Iya, ini Ibu, kira-kira solusi yang saya sampaikan dengan Ibu tadi apakah tepat untuk mengatasi Itu tepat si sekali, Edo, Bu si Heri. Edo, Ibu? Dengan status dengan masalah yang Ibu Heri utarakan kepada saya, solusi yang Ibu ambil atau langkah dan tindakan yang Ibu rencanakan diambil ini sudah sangat luar biasa sekali. Bahwasanya sebenarnya Ibu mempunyai potensi yang terpendam dalam praktek dalam pembelajaran Ibu adalah mempunyai gebrakan-gebrakan yang baru. Maksudnya Ibu mempunyai ide-ide yang baru untuk merubah cara mengajar Ibu, tidak hanya monoton pada pembelajaran di kelas saja. Iya, terima kasih Ibu, dan terima kasih waktunya Ibu untuk sharing dengan saya, Ibu. Sama-sama Bu Heri, mungkin kedepannya dapat kita komunikasikan lagi perubahan apa yang sudah terjadi di kelas Bu Heri, dan Iya, Ibu. kedepannya kalau ada hal-hal yang sekiranya kita harus diskusikan bersama, kita bisa bertemu lagi. Bu Iya, Heri. Terima terima kasih. kasih, Ya, Bu. Iya, sama-sama. Baik, Bu Kasmini dengan Bu Ya, Bu Heri Endang. Iya, Bu. selesai proses coachingnya ya. Iya. Dari tadi saya mengamatinya sungguh luar biasa ya. Jadi proses coachingnya tadi menurut saya sudah berjalan dengan lancar gitu ya Bu ya. Untuk Bu Kasmini, pertanyaannya apakah yang dilakukan tadi itu sudah sesuai dengan indikator tujuan dari yang Ibu harapkan dalam proses coaching ini, Bu? Pertama, saya berusaha memahami apa yang sedang coach saya, masalah yang sedang dihadapi coach saya, dan saya pada dasarnya tidak memberikan solusi, tapi saya menggali dari dalam diri coach saya untuk menemukan sendiri solusi. Saya hanya menggali potensi-potensi yang sebenarnya ada pada diri coach saya itu, Bu Endang. Iya, jadi sama dengan yang sudah saya amati tadi, bahwasanya proses coachingnya tadi ini sudah sesuai dengan alur Tirta. Kemudian Ibu sebagai coach yang sudah mengembangkan kompetensi inti coaching itu sebaik mungkin gitu, seperti hal yang Ibu sebutkan tadi. Kemudian kira-kira ada kompetensi apa yang perlu dikembangkan lebih lanjut menurut Ibu dalam proses coaching ini? Iya Ibu, mungkin dalam prosesi coaching hari ini saya merasa memang sulit menjadi pendengar yang baik, Bu, untuk memusatkan fokus dan konsentrasi menanggapi atau mendengarkan apa yang coach sampaikan itu dari permasalahannya. Dari situ kita harus bisa mendengar seksama dan mengamati secara seksama sebenarnya masalah apa yang dihadapi coach tersebut, dan sebenarnya pada diri dia sendiri sudah tersimpan solusi yang mungkin belum tergali. Itu saja yang saya lakukan. Pada dasarnya pada prosesi coaching ini adalah harus terjalin komunikasi dan juga kolaborasi, juga interaksi yang sangat saling keterhubungan. Jika kita tidak memperhatikan dengan seksama, kita tidak akan dapat membantu coach untuk mencari solusi. Baik, jadi seperti halnya yang sudah Ibu sebutkan tadi, seperti itu juga yang sudah terlaksana tadi dalam proses coaching. Semoga Ibu sebagai coach bisa menerapkan untuk pertemuan coaching selanjutnya ya Bu ya. Insya Allah, Bu Endang. Iya, demikianlah ya proses coaching kita pada hari ini. Semoga bermanfaat tentunya. Kita Amin, Bu akhiri. Endang. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.